Pertemuan 11. Negosiasi dan perilaku antar kelompok. Negosiasi. 1. Pengertian negosiasi. Negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan atas perbedaan kepentingan. Kedua, faktor yang mempengaruhi negosiasi, komunikasi, kualitas dan kejelasan informasi yang ditukar, kekuatan dan posisi tawar, posisi relatif masing-masing pihak, kepercayaan, seberapa besar keyakinan bahwa pihak lain bersikap jujur, budaya, dan nilai. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi gaya komunikasi dan pengambilan keputusan, waktu, dan tekanan. Deadline, urgensi, dan tekanan dari atasan atau pihak luar. Tujuan dan kepentingan. Semakin jelas dan terbuka tujuan, semakin mudah dicapai kompromi. Ketiga, jenis-jenis negosiasi. Distributive win-loss. Pihak saling tarik-menarik untuk mendapatkan bagian terbanyak dari sumber daya terbatas. Integratif, win-win, pihak mencari solusi kreatif agar semua pihak mendapatkan hasil terbaik. Keempat, strategi negosiasi. Berikut strategi yang dapat digunakan, tergantung situasi. Strategi karakteristik cocok ketika menghindar tidak menghadapi masalah, langsung isu tidak penting, butuh waktu berpikir, akomodatif mengalah demi menjaga hubungan. Hubungan lebih penting dari hasil, kompetitif menekan lawan untuk mengalah dalam situasi krisis atau waktu sempit. Kompromi kedua pihak saling mengalah, sebagian mencari solusi cepat. Kepentingan seimbang, kolaboratif, cari solusi bersama, win-win hubungan jangka panjang, saling tergantung. Kelima, tahapan dalam proses negosiasi. 1. Persiapan. Riset, analisis posisi tawar, batas minimal. Kedua, pembukaan, menyampaikan niat baik dan posisi awal. Ketiga, pertukaran informasi, mengungkap kebutuhan dan kepentingan. Keempat, tawar-menawar. Diskusi intensif, konsesi, penawaran balik. Kelima, kesepakatan dan implementasi, formalisasi hasil negosiasi. Keenam, pihak ketiga dalam negosiasi. Kadang pihak-pihak yang terlibat tidak mampu menyelesaikan konflik secara langsung, maka dibutuhkan pihak ketiga, mediator, netral, membantu memfasilitasi proses negosiasi, tidak memiliki kewenangan memutuskan, arbiter, netral, mendengarkan argumen kedua belah pihak, mengeluarkan keputusan yang mengikat binding decision. Konsiliator, memberikan saran, non-mengikat. Lebih informal, mirip penasihat. Perilaku antar kelompok. Pertama pengertian, perilaku antar kelompok adalah interaksi sosial antara dua atau lebih kelompok dalam suatu organisasi, baik yang bersifat kooperatif maupun konflik. Kedua, jenis hubungan antar kelompok, kooperatif, kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Kompetitif, bersaing untuk sumber daya terbatas. Konfliktual, pertentangan karena perbedaan nilai, tujuan atau kepentingan. Koalisi, gabungan dua kelompok untuk memperkuat posisi tawar. Ketiga, sumber konflik antar kelompok, perbedaan tujuan atau kepentingan, ketidaksetaraan, distribusi sumber daya, stereotip dan prasangka, hambatan komunikasi, persaingan kekuasaan atau status. Keempat, pengelolaan konflik antar kelompok, kolaborasi, mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Kompromi, masing-masing mengalah sebagian. Kompetisi, salah satu kelompok menang. Akomodasi, salah satu mengalah untuk menjaga hubungan. Penghindaran, menunda konfrontasi hingga waktu tepat. Kelima, membangun kerjasama antar kelompok, tujuan bersama. Yang jelas, kepemimpinan yang inklusif, kegiatan lintas kelompok, cross-functional team, sistem insentif, kolaboratif, komunikasi terbuka dan saling percaya. Studi kasus 1,
negosiasi upah minimum antara serikat buruh dan manajemen kasus Gojek dan driver ojek online. Latar belakang, pada tahun 2020 sampai 2021, muncul protes besar dari para driver ojek online terhadap perusahaan aplikasi seperti Gojek dan Grab terkait penurunan tarif insentif dan perubahan sistem bonus. Masalah para driver menuntut kenaikan insentif, transparansi algoritma bonus, perlindungan kerja, layaknya karyawan tetap. Respons manajemen menganggap driver adalah mitra, bukan karyawan. Menyatakan bahwa sistem baru didasarkan pada efisiensi dan keberlanjutan bisnis. Pihak ketiga, pemerintah dan lembaga pengawas ketenagakerjaan ikut turun tangan sebagai mediator. Studi kasus 2. Konflik lintas departemen di rumah sakit. Latar belakang, di sebuah rumah sakit swasta, terjadi konflik antara Departemen Medis Dokter dan Departemen Keuangan. Masalah, dokter ingin peralatan diagnostik baru demi akurasi diagnosis. Keuangan menolak karena dianggap tidak prioritas secara biaya. Dampak turunnya semangat dokter, penundaan layanan pasien, citra rumah sakit memburuk. Upaya negosiasi, masing-masing departemen membuat proposal prioritas, manajemen mengundang konsultan eksternal sebagai pihak ketiga untuk membuat analisis biaya manfaat. Studi kasus 3. Akuisisi perusahaan, negosiasi budaya organisasi. Latar belakang, sebuah perusahaan retail lokal diakuisisi oleh perusahaan multinasional. Masalah perbedaan budaya kerja antara dua organisasi, lokal versus global. Karyawan lama merasa tidak dihargai karena prosedur baru yang terlalu birokratis. Negosiasi, HRD lama dan baru melakukan sesi workshop bersama untuk menyatukan nilai dan tujuan. Diadakan sesi mediasi budaya, kerja dengan fasilitator profesional. Studi kasus 4. Konflik guru dan kepala sekolah terkait kurikulum tambahan. Latar belakang, di sebuah sekolah swasta, kepala sekolah ingin menambahkan program kurikulum internasional. Namun sebagian guru menolak karena merasa belum siap dari segi pelatihan dan beban kerja. Masalah, perbedaan, persepsi visi jangka panjang, kekhawatiran guru tentang kesiapan dan pelatihan, tekanan dari yayasan untuk segera berubah. Upaya negosiasi, diadakan diskusi panel antara guru, kepala sekolah, dan yayasan. Dilibatkan pihak konsultan pendidikan sebagai mediator. Hasil, program dirancang bertahap dengan pelatihan berjenjang. Studi kasus 5. Konflik antar divisi dalam retail, tim pemasaran versus tim logistik. Latar belakang, sebuah perusahaan e-commerce nasional mengalami lonjakan pesanan selama promosi besar-besaran. Tim pemasaran ingin menambah diskon lagi, tetapi tim logistik merasa kewalahan dan menolak. Masalah tujuan yang berbeda, promosi versus kapasitas operasional, ketegangan dalam rapat tim lintas divisi, muncul tudingan tidak profesional antar tim. Solusi, manajer umum bertindak sebagai pihak ketiga, membuat skema negosiasi dengan data, kapasitas real-time. Hasil, penjadwalan promosi disesuaikan dengan sistem manajemen stok. Sampai berjumpa kembali, selalu sehat, tetap semangat.